Oke, these advices influence me a lot gitu. Makanya aku pengen menjadikan itu sebuah hal yang bisa dibingkai gitu, menjadi sebuah karya gitu, menjadi sebuah lagu gitu. Tapi ya sejauh ini sih maksudnya ini semua dari sudut pandang aku gitu. Jadi mungkin ada beberapa aku juga sebenarnya kita ada satu ongoing lagu juga yang lagi ingin buat tuh yang memberitahu bahwa kayak ada beberapa advices yang nggak bisa aku terima juga sebagai manusia lain. Maksudnya aku dengan ibuku kan orang yang berbeda gitu. Jadi kayak ya ada beberapa nasihat dia juga yang nggak bisa sebenarnya aku terapin gitu walaupun it's true gitu. Jadi untuk itu sih nggak ada kesengajaan sama sekali. Aku membiarkan itu sebagaimana aku nulisnya aja gitu. Dan iya sih kayak 5 track ini kenapa ditulis seperti itu karena ini adalah 5 advices yang paling nyantol lah sekarang gitu. Oke, sudah terjawab kah? Oke. Terima kasih banyak Mas dari CXO. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Oke. Boleh Mas, silakan sebut nama dan dari mana. Terima kasih. Sebelumnya selamat untuk Agatha. Terima kasih banyak untuk merilis EP-nya. Saya Adit dari diam.com. Halo Mas Du. Ini Adriana menulis lirik juga ya? Ya. Apakah dalam musiknya terlibat dalam bermain musik, alat musik gitu? Terus yang kedua melihat persaingan penyanyi wanita ini bagaimana nih? Apa yang kita coba kasih? Kalau instrumen jujur aku membuat mulutku sebagai instrumen aja. Lebih ke biasanya untuk penulisan lagu aku pasti kayak aku mulai dari humming aja biasa. Jadi aku maksudnya aku butuh bantuan teman-teman aku juga. Salah satunya dari Lava juga untuk membantu menulis dan membantu aku menstimulus chord-chord yang ada di otak aku gitu. Jadi beliau bagian instrumennya, terus dibantu juga sama Tristan Juliano waktu itu pas songwriting. Jadi jawabannya adalah aku tidak menggunakan instrumen, diriku sendiri tidak menggunakan instrumen. Terus untuk pertanyaan kedua, melihat aku tidak pernah menganggap sebagai saingan Mas, jujur. Kita semua di sini kayaknya saling support dan mempunyai marketnya masing-masing ya. Jadi aku berharap aku cuma pengen di sini cerita aja, mungkin medianya melalui lagu, melalui musik gitu. Jadi untuk saingan menurut aku semua orang pasti punya cerita yang masing-masing untuk diceritakan ke khalayak ramai gitu. Jadi aku dukung sih justru tidak ada saingan sama sekali. Terima kasih. Thank you Mas Adit. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Oh, siap. Oke, ini dulu ya Mas ya, dekat ya. Boleh ya? Oh Mas dulu. Ya, selamat sore, saya Gunawan dari Sarkana.com ya. Dari Sarkana.com. Tadi ngelanjutin pertanyaan temennya Mas Adit ya. Ini gimana sih Bu Siria meramu lagu-lagu di EP ini? Karena kan gue lihat lo sebagai komposer juga ya di singlenya. Tadi kan dibilang ya dari vokal doang ya. Kalau merangkai lokasinya itu gimana sih dalam karyanya? Nah dari awal workshopnya menggunakan instrumen apa untuk menjadikan sebuah harmoni lagu di dalam EP ini? Itu satu ya. Nah kalau buat Mas Lava nih, gimana adaptasinya nih dalam EP ini dan dalam single-singlenya ada bisa presisi dengan timbrenya Priscilia gitu. Apa yang dikerjain, terus ada berapa kali revisi dalam workshop gitu. Mungkin gitu aja, terima kasih. Oke, baik. Untuk penulisan notasi, jadi waktu itu untuk songwriting album ini yang 4 lagu itu dibantu oleh Tristan Juliano dan Salma Cetiza. Tristan Juliano itu bagian instrumennya dan Salma membantu menulis lirik. Salma kalau salah. Jadi kalau bisa selama ini untuk EP itu biasanya aku piano bass karena Tristan yang membantu aku menulis maksudnya di bagian songwriting aja.
Nah, untuk penulisan notasi sih sebenarnya aku awalnya pasti dari akan di Tristan akan bermain kayak beberapa chord aja untuk aku ini, dan aku udah punya referensi sebelumnya. Jadi aku udah punya beberapa referensi sebelumnya, terus aku bilang kayak aku pengen bikin lagu seperti ini dengan theme seperti ini, dengan apa yang pengen aku sampaikan. Terus ya udah akhirnya notasi itu terbentuk secara natural aja sih, dan mengikuti chord dan apa yang pengen disampaikan sih sebenarnya. Dan kalau aku tuh preferensinya adalah menulis notasi dulu baru lirik, jadi aku nggak pernah lirik dulu baru notasi. Jadi aku akan bikin notasinya dulu, terus liriknya kita tulis separately, baru habis itu kita masukin gitu. Jadi prosesnya selalu seperti itu. Nah terus di lagu Ruang dan sisanya yang Lava produseri semuanya itu akhirnya disesuaikan lagi karena Lava adalah gitar bass juga, jadi akhirnya beberapa notasi ada yang kita, dan bagan sih sebenarnya, bagannya ya sebenarnya yang lebih disesuaikan dengan Lava gitu. Tapi untuk songwritingnya aku seperti itu, jadi aku notasi dulu, melodi dulu, ya chord dan melodi, baru akhirnya lirik. Selalu seperti itu. Nah, Mas Lava gimana? Iya, kalau dari aku sih Brazil aku sangat mudah untuk beradaptasi ya. Karena dia asik banget orangnya. Aduh, ukuran kaki berapa ukuran kaki? Dia mudah akrab gitu, dan mudah buat ngobrol, untuk sementarain apa yang ada di kepalanya tuh nggak sulit gitu. Jadi kalau ditanya berapa kali revisi, alhamdulillah kayaknya kita nggak banyak kan. Nggak banyak sih. Minor, kalaupun ada revisi minor, mungkin kayak kurang naik gitu. Iya paling gitu. Gitarnya turunnya ini bagian ini dikit, cuma gitu doang. Iya. Selebihnya sih secara musikal ya alhamdulillah tuh nyambung lah. Lava juga gampang sekali beradaptasi, dan gampang sekali kayak kamu kalau lagi bingung nggak apa-apa, pikir aja dulu. Lava selalu gitu, udah nggak apa-apa, aku kasih waktu gitu, selalu kayak gitu. Iya, karena penting ya, kita harus punya jeda dulu. Benar. Kalau Lava udah ngeliat aku kepusingan dikit, pasti Lava kayak udah istirahat dulu, mau minum dulu, nggak apa-apa gitu. Hari ini nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, oh iya, biasanya juga kalau Lava kayak lihat aku lagi mentok, dia pasti kayak hari ini kita nggak usah dapet apa-apa, nggak apa-apa, yang penting kita ini aja, ini kita brainstorming aja dulu hari ini, besok kita ketemu lagi baru kita mulai lagi gitu. Ya, kadang proses membuat musik atau membuat karya itu salah satu prosesnya adalah ketika kita cuman ya udah ketemu terus nggak ngapa-ngapain juga, itu bagian dari prosesnya gitu. Kayak cuman kayak ngejaga ya momentumnya kita aja gitu. Ya udah, penting minggu ini kita ada ketemu juga. Terus gak dapat apa juga, itu gak apa-apa banget gitu. Iya, itu salah satu dari ya mungkin apa ya, yang mungkin menginspirasi pertemuan selanjutnya gitu dari kemarin. Oh kemarin kita udah ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, sekarang kita dari kemarin apa yang bisa kita ambil buat workshop selanjutnya. Terima kasih Mas, dan ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke Mas, boleh, tadi katanya mau bertanya, silakan. Oke, halo, saya Kenny dari Boleh Musik. Halo Mas. Pertama, selamat dulu ya untuk rilis EP. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya, kalau dilihat dari kredit kan nih di album di EP ini kan lagu Ruang itu kan agak berbeda nuansa, dan ternyata emang ininya emang beda ya Mas Raihan gitu. Iya, betul. Yang arranger sebenarnya dalam kerjasama tuh apa sih membedakan antara cara kerjanya gitu antara Mas Lava sama Mas Raihan tuh biasanya seperti apa yang membedakan? Kan kalau nggak salah Mbak Prisi pernah rilis EP juga ya yang Colors ya. Iya betul. Nah terus 2020. Itu apa sih ciri-ciri yang membedakan? Terus yang kedua, apakah kenapa lagu Ruang ini harus masuk dalam EP ini? Apa karena ada rangkaian cerita dengan album Adriana, atau emang seperti apa? Karena kalau dengar dari ini yang agak beda sih dari nuansanya, kita lihat gimana sih? Oke, terima kasih. Perbedaannya yang
Yang jelas beda orang, beda nama. Tapi kurang lebih aku menemukan mungkin bisa spot ada beberapa kesamaan, yaitu karena beliau dua-duanya adalah sama-sama gitar bass producer. Jadi apa ya, approach-nya mungkin kurang lebih mirip gitu. Nanya aja. Terus apa ya, ya nuansanya beda mungkin karena memang ditulisnya di waktu yang berbeda juga gitu. Tapi kenapa akhirnya aku putuskan untuk masukin ke EP ini juga karena ini justru lagu pertama yang akhirnya bikin aku pengen nulis tentang nasihat-nasihat dari ibuku. Jadi pertama kali emang lagu ini kayak nggak tahu, spontan aja kayak pengen deh nulis lagu tentang nasihat dari ibu aku gitu, dan ternyata banyak banget yang bisa ditulis selain lagu ini. Jadi akhirnya itulah lagu yang memancing aku untuk akhirnya bikin menjadi tema besar dari EP ini gitu. Jadi ya kenapa nggak dimasukin sekalian gitu, karena ya pesan-pesannya juga bisa apa ya apa yang ditangkap dengan sama gitu sama orang-orang gitu, dan merasa apa ya cocok aja dengan tema besar EP ini. Terus kalau dilihat nuansanya berbeda, sepertinya kayak lagu-lagu yang lain juga nuansanya nggak semuanya sama ya, kayaknya kayak kita emang kayaknya multi genre gitu ya, nggak semua. Maksudnya ada yang lagunya lebih ke folk, walaupun utamanya pop dan R&B, tapi ada yang si The Art of Letting Go itu agak folk, terus habis itu yang lain R&B, terus tapi lebih pop. Maksudnya kayak semuanya sebenarnya payung utamanya adalah pop gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih dimasukin ke dalam satu EP gitu.